Kondisi pelabuhan secara infrastruktur masih jauh dari harapan. Alat bongkar muat BW Batam nggak punya. Kebayang nggak yang bisa diangkat oleh kren itu 1 jam tuh 4 sampai dengan 8 tergantung kerennya. Nah, dunia saat ini, dunia Halo pemirsa Gus Indonesia, saat ini saya berada di kantor Badan Usaha Pelabuhan BUP BP Batam. Saya akan ketemu dengan Pak Denny Gustinandar sebagai Direktur BUP BP Batam dalam program Ngobrol Everywhere. Pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap tentang bagaimana BP Batam untuk memperbaiki ataupun meningkatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kota Batam, khususnya di Pelabuhan Batu Ampar sebagai persiapan untuk menjadikan Pelabuhan Batu Ampar sebagai pelabuhan hub logistik internasional. Ikuti bersama. Baik pemirsa Gus Indonesia, seperti yang tadi disampaikan di awal di Ngobrol Everywhere, pada kali ini saya sudah ketemu dengan Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Pak Denny Gustinandar. Kita akan bicara tentang bagaimana BP Batam dalam ini pelabuhan Batu Ampar ataupun pelabuhan yang ada di Batam ini dikembangkan secara baik sampai dengan kedepannya dengan target-target tertentu yang dipimpin sekarang ini oleh Pak Denny Gustinandar. Kita akan bongkar semuanya di Ngobrol Everywhere. Ya baik, guys, kita langsung aja ke Pak Denny. Pak Denny, apa kabar? Baik, selalu baik dan harus selalu sehat. Ini perjanjian kami udah hampir setahun lebih kayaknya. Karena salah nomor. Semenjak beliau di Biro Humas BP Batam pindah ke pelabuhan, saya pernah ngajak beliau untuk ngobrol di Ngobrol Everywhere. Cuma kata beliau belum siap. Sekarang ini waktunya setahun lebih. Sebelum ngobrol tentang pelabuhan, Pak Denny, apa yang enaknya? Apa yang bedanya apa nih di waktu di Biro Humas atau di pelabuhan sekarang? Iya, pasti berbeda ya. Jadi setiap penempatan saya selaku profesional, ASN profesional ya, ya yang paling disenangi adalah kita mendapatkan tantangan baru. Tantangan itu kan seperti ilmu ya. Jadi untuk orang yang selalu setiap saatnya selalu hobi untuk belajar seperti saya, memang nggak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Jadi ketika masuk ke dunia yang betul-betul saya nggak ngerti, semakin seru aja. Jadi betul-betul waktu untuk belajar semakin lebih banyak, karena kan tuntutan kita nggak bisa memilih besok aja, nggak bisa. Harus kita belajar. Kalau nggak kita belajar, kita ketinggalan. Itu yang terjadi. Dengan mau dipindahkan ini, dengar langsung atau ujung-ujung dipindahkan atau gimana? 1 minggu sebelum lah baru saya tahu kejadian ini. Apa reaksi Pak Denny? Ya reaksi pertama tentunya kaget. Kita sampaikan, waduh bener. Tapi pimpinan pasti punya pertimbangan yang lebih bijak. Sudah melihat seluruh variabelnya, ini mau dibawa kemana. Tentunya kita harus percaya pada pimpinan dan kita jalankan. So far so good. So what? Ada dikasih target waktu itu? Pastilah, pasti seluruh kebijakan, seluruh keputusan diambil berimplikasi pada sebuah tujuan ya. Nanti tujuan yang diberikan, target yang diberikan adalah tentu memberikan warna, tentunya warna yang baik, warna yang cerah untuk unit yang di mana kita berada sekarang, di mana yang saya pimpin, untuk membenahi, memberikan warna baru dan memberikan suasana baru. Pak Denny, kita masuk ke masalah ini. Ya. Tadi opening. Tadi opening. Preambul ya. Pak Denny yang biasanya berhadapan dengan kawan-kawan media, berhadapan dengan calon investor sebagai orang di promosi ya, berhadapan dengan para pengusaha pelabuhan, terutama itu ceritanya begitu. Nah,
Pak Didi, terkait masalah pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan mengelola pelabuhan yang sekarang sudah menjadi semacam badan usaha tersendiri ya, berdiri sendiri dan mengelola sendiri. Secara umum kondisi pelabuhan khususnya di daerah kawasan Batam ini bagaimana, Pak Didi? Harus kita akui sama-sama dan harusnya kita sependapat bahwa kondisi pelabuhan secara infrastruktur masih jauh dari harapan. Harus kita akui dulu bersama kondisi sekarang ini. Jangan kita berbeda pandangan terhadap hal yang fundamental, kemudian kita salah dalam melangkah. Salah satu langkah awal ketika Kepala BW Batam Pak Rudi dipanggil oleh Pak Jokowi, ini cerita Pak Rudi ya ke kita semua, sebelum ditandatanganinya peraturan pemerintah nomor 62. Tugas yang diberikan pada Pak Rudi, nomor 1 adalah membenahi pelabuhan. Ya nomor 2 ya, nomor 3 apa segala macam. Tapi nomor 1 adalah membenahi pelabuhan. Karena infrastruktur yang paling ini sekali di Batam ya pelabuhan itu ya. Infrastrukturnya tidak standar, tidak standar sesuai dengan standar internasional ya. Nah, sehingga ketertinggalan ini kemudian membuat BP Batam harus menambah prioritas terhadap pelabuhan. The problem yang dilakukan BP Batam sudah sangat banyak untuk merubah pelabuhan ini sejak kepemimpinan Pak Rudi. Tentunya efektif 2021 ya. Pak Rudi kan mimpin di 2019, penganggaran kan sudah selesai 2020 ya. Tapi kan penganggaran bisa dilakukan di 2021, itu lebih efektifnya ya. Kita ngomong efektif timingnya ya. Tahun yang lalu ini ya. Ya. Proyek-proyek strategis untuk pembenahan infrastruktur dilakukan di pelabuhan. Cuma masalahnya kan nggak kelihatan mata. Betul. Contohnya, Pelabuhan Batu Ampar yang ada di gambar ini kita ya, mempunyai obstacles yang sangat fundamental. Tahu nggak apa? Kedalaman lautnya itu tidak semuanya -12. Oh gitu. Sebagian besar bahkan hanya di bawah -12, bahkan di bawah 10. Untuk yang -12 itu hanya ada di sisi selatan. Kalau mungkin kita menjelaskan lebih gampangnya adalah tempat Pelni. Iya betul. Hanya di tempat itu. Benar. Nah itu kan juga kita melakukan proyek-proyek itu, proyek pendalaman alur di 2021, multi years dan akan selesai di akhir 2022. Berarti masalah itu kan berarti masalah lama ya? Masalah ini ada dan tinggal prioritasnya kan. Saat ini kita berbicara logistik cost. Kita berbicara kenapa kok kapal-kapal nggak ada yang besar? Kan sejalan. Kalau mau kapal besar masuk, ya pelabuhannya harus siap. Ya kan harus siap. Ya pertama yang harus siap apa? Ya airnya dulu kan, kapal di atas air. Kalau dia kemudian kandas kan nggak mungkin. Kita persiapkan dulu dengan memperdalam alur. Kelihatan nggak? Kelihatan kan nggak kelihatan di dalam kan? Tapi itu betul. Itu yang kita lakukan di tahun lalu. Kemudian apalagi? Saat ini suprastruktur kita nggak ada. Contohnya? Alat bongkar muat BW Batam nggak punya. Tapi yang ada selama ini yang melakukan bongkar muat adalah perusahaan bongkar muat dengan kren-kren yang mobile, yang kren-kren tua itu. Kebayang nggak yang bisa diangkat oleh kren itu 1 jam tuh 4 sampai dengan 8 tergantung kerennya. Nah dunia saat ini butuh percepatan. Betul, dunia itu sudah pelabuhan-pelabuhan besar dunia itu sekarang sudah pakai quay crane yang bisa ngangkat 24 per jam. Kita lagi beli sekarang di Korea. Beli ya? Sudah tahun 2021 kita sudah beli, akan datang insya Allah di akhir tahun ini. Sebelum jauh tentang bawa Batu Ampar secara ini, bicara tentang pelabuhan di Batam ini kan tidak hanya Batu Ampar ya? Cuma mungkin konsentrasi sekarang ini kayaknya Batu Ampar menjadi concern betul pihak BW Batam untuk atau BUP untuk membenahinya. Sebenarnya kan masih banyak pelabuhan. Betul. Kenapa gitu? Batam itu adalah sebuah pulau, sekarang kota, industri. Menurut BPS kemarin hampir 60%
kegiatan di Batam adalah kegiatan industri. Banyak sekali data yang bisa mengatakan Batam itu adalah industri. Terserah mau dari sudut pandang dari mana. Ketika ada sebuah kegiatan industri, ujung-ujungnya apa? Tentunya hasil industri mau dikemanakan. Karena ini adalah free trade zone, orientasinya apa? Ekspor kan? Ekspor lewat mana? Lewat bandara dan lewat pelabuhan. Secara statistik bisa kita lihat bahwa di Kepri, kita ngomong Kepri ya, secara value, dari sudut value nilai, 60% itu 50 atau 60% ya? Nanti saya coba dicek ya. 50%, 50%. Kalau di Batam dia 64%, itu melalui Batu Ampar. Sehingga, ya. Batam dan secara keseluruhan Kepri 50% 50% Kepri. Kalau di Batam kita 64%. Itu ekspor impor dari lewat secara value ya, nilai ya, lewat Batu Ampar. Kenapa Batu Ampar menjadi penting? Karena setiap tahun saat ini nilai ekspor tumbuh terus. Apalagi ketika COVID kemarin, ekspor kita tumbuh double digit. Nah, kalau pelabuhannya terus tidak berubah, nilainya terus berubah, kebutuhannya berubah, ya nanti muncul congested. Muncul sebuah keadaan yang tidak ideal nanti. Yang sudah terjadi, nggak ideal sudah terjadi. Sudah terjadi. Saat ini sudah terjadi. Pengusaha perkapalan ataupun kontainer mungkin mengeluhkan kondisi Batu Ampar secara fisik, secara infrastruktur yang lain. Harus kita katakan iya. Dan memang ini begitu kenyataannya. Memang begitu kenyataan. Dan ini adalah saat yang harus kita sadari bersama. Turning point-nya sejak pimpinan BP Batam yang baru kemudian menempatkan prioritas pelabuhan di prioritas utama dan kemudian menggelontorkan banyak anggaran untuk pembenahan secara bertahap. Kita punya 3 tahapan perencanaan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini harus kita dukung sama-sama untuk merubah Batu Ampar sama seperti pelabuhan modern lainnya. Pak Deddy, ini nanti kita akan juga. Saya mau sedikit tentang pelabuhan, tapi saya coba bandingkan dengan konsep pola pengelolaan pelabuhan dengan bandara. Yang notabene bandara itu udah mau dikelola oleh yang kira-kira bagaimana kalau di pelabuhan, apakah itu mau diterapkan atau bagaimana? Nanti jangan jawab dulu ya. Baik pemirsa GoS Indonesia, jangan kemana-mana. Di segmen 1 kita break dulu. Nanti kita ungkap lagi bagaimana pengelolaan pelabuhan ke depannya oleh BP Batam. Start lagi. Ya baik pemirsa GoS Indonesia, kita teruskan kembali obrolan kita terkait pelabuhan di Batam dengan Pak Deddy, Pak Direktur BUP BP Batam. Pak Deddy, tadi yang sempat saya terpotong tadi. Ini sedikit tentang bagaimana pengelolaan pelabuhan jika dibandingkan dengan pengelolaan kawasan bandara sekarang yang sudah diserahkan ke pihak swasta mitra ya. Kira-kira pelabuhan khususnya Batu Ampar ada nggak wacana seperti itu atau memang ada dari itu? Jadi KPBU atau kita panjangnya adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kalau bahasa Inggrisnya PPP. PPP itu Public Private Partnership. Ini sebuah skema kerjasama yang memang lagi digemari di dunia-dunia yang menginginkan perubahan cepat konsepnya. Nah, salah satunya yang mengadopted ini adalah Batam. Batam dengan seluruh kelebihannya dari sisi birokrasi, dari sisi status, kemudian membuktikan bahwa kita melakukan atau mengambil skema ini untuk infrastruktur seperti bandara. Tentunya tidak tertutup kemungkinan dan besar kemungkinannya untuk kita lakukan kerjasama seperti itu, di mana kita memerlukan investasi dari investor untuk mengembangkan dan mengelola infrastruktur. Memang saat ini sudah kita lakukan perjanjian awal atau kita ngomong head of agreement dengan salah satu BUMN untuk melakukan investasi di sisi infrastruktur dan suprastruktur.
Sebagai contoh begini, sebenarnya kenapa KPBU ini sangat digemari di Eropa, sekarang di Asia juga? Karena kalau menunggu uang pemerintah untuk membangun infrastruktur, tentu ada antriannya, ada prioritasnya, dan terkadang karena untuk membenahi saja yang basic itu sudah memakan anggaran sehingga menunggu. Belum lagi kebijakan politik segala macam yang bisa mempengaruhi ya di luar itu. Nah, tetapi kalau kemudian ada pihak swasta, perusahaan yang ingin menginvestasikan, yang tadinya umpamanya pemerintah kita punya anggaran infrastruktur 1 triliun yang harus dibagi. Kemudian saat ini ada 1 triliun uang pemerintah, kemudian ditambah 1 triliun uang swasta. Artinya di sebuah kawasan ini ada 2 triliun. Pertumbuhan ekonominya kan kenceng. Kemudian utilisasi terhadap infrastrukturnya juga lebih cepat. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Batam. Batam membuktikan kenapa Batam bisa secepat ini. Karena kita sangat open mind terhadap kerjasama yang modelnya dengan investor. Memang udah buka juga wacana itu dan memang sudah mulai lakukan penjajakan dengan bisa Bro Hadis lihat bandara dikerjasamakan dengan swasta. Pengelolaan air juga dengan swasta. Betul. Kemudian pengelolaan terminal penumpang juga sudah di sebagian dengan swasta. Beberapa case yang sama atau mungkin lebih mudahnya, beberapa pelabuhan barang juga kita kerjasama dengan pihak swasta. Ada Bintang 99, ada SCN di Kabil, ada juga dengan PTK di Kabil. Jadi bukan hal yang baru, Dan itu untuk sekelas Batu Ampar pun bisa seperti itu. Lebih dari itu juga bisa. Nah, kita banyak sekali melihat ke masalah pimpinan menugaskan Pak Dendi di pelabuhan. Otomatis dong ada target yang harus diinikan, seiring juga dibarengi dengan dibenahinya baik dari struktur manajemen maupun lapangan lalu di pelabuhannya. Itu targetnya apa? BP Batam dari pelabuhannya sendiri. Kalau target jelas secara kualitatif adalah membenahi pelabuhan. Membenahi pelabuhan itu turunannya kalau yang kita artikan. Kalau perintah kan jelas benahi pelabuhan. Turunannya kita melihat pembenahan pelabuhan itu kan bukan hanya satu variabel. Kita mau lihat dari sisi, ada 2 yang paling besar, dari sisi internal dan eksternal kan. Yang mana yang mau kita lakukan? Ya seluruhnya kita lakukan bersamaan. Baik dari segi internal bagaimana tim ini menjadi efektif, mencapai satu tujuan bersama, kemudian kita bisa bersama-sama menjadi keluarga, menjadi sebuah tim yang bisa melihat ke depan, visi ke depan. Itu menjadi target yang paling penting saat ini. Bagaimana merangkul seluruh anggota organisasi, bagaimana merangkul seluruh personil yang menjalankan BUP ini. Kemudian dengan eksternal, tentunya pelabuhan ini menjadi kunci utama dari sisi logistik. Karena kita adalah free trade zone, logistik juga menjadi sebuah variabel penting pada sisi pengiriman produknya. Nah ini harus kita lebih efisiensikan dengan merangkul seluruh stakeholder, melakukan perencanaan dan persiapan dan pembangunan dari sisi infrastruktur dan suprastruktur. Pak Dendi, terkait kemarin ada sedikit juga dari kawan-kawan pengusaha ini mengatakan, betul nggak kos di pelabuhan itu untuk itu tinggi ya? Saya mungkin harus mengatakan begini. Kos yang ada di Batam tidak murah. Tidak murah. Artinya mahal. Kalau dibilang mahal, banyak juga yang lebih mahal. Tidak murah berarti mahal. Ya. Yang kita inginkan adalah murah. Karena sebagai daerah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, daya saingnya salah satunya adalah bagaimana efisiensi terhadap logistik. Baik dari sisi dia memproduksi, sisi tenaga kerja, kemudian sisi pengiriman atau logistiknya. Logistiknya bukan hanya pengiriman, terkait seluruh ekosistemnya. Nah, di Batam ini kalau dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak atau PSA atau Tanjung Pelepas, ada yang unik. Ketika kita mengirimkan kontainer lah, kita ngomong Batu Ampar ya, kontainer ya.
dikirim oleh tongkang-tongkang kecil. Ya. Yang satu tongkang mungkin isinya 100. Ya. Tapi dia rutin, setiap hari ya bergerak. Ya. Kesana ke sini, setiap hari ya bergerak beberapa tongkang itu. Betul. Nah, kalau yang dinamakan, yang dibandingkan dengan sebuah kapal mother vessel yang mengangkut 20.000, ya tentu ekonomi cost-nya berbeda. Sebuah kapal mengangkut 20.000 Ya. dari Amerika ke Indonesia, 20.000 kontainer dibandingkan dengan sebuah tongkang mengirim ke Singapura yang hanya 100. Nanti kan Pak Adis akan nanya lagi, kenapa kita nggak kirim ke Amerika langsung? Iya kan? Ke Amerika langsung kenapa nggak dikirim? Nanti kita nanti akan bertanya lagi. Pertanyaannya, infrastrukturnya cukup nggak? Bisa nggak kapal sebesar itu masuk ke Batam? Tadi saya bilang, kalau dalamnya laut saja belum dalam, bagaimana kapal besar datang? Ya ada masalah nanti mau gua Baru dalamnya laut loh, Iya. belum lagi nanti hal yang lain nanti. Siap nggak dermaga kita? Tapi yang jelas tujuannya ke arah sana. Iya. Jadi menyiapkan infrastruktur itu hal paling utama. Karena infrastruktur, kalau kita nggak punya infrastruktur, bisa nggak? Pak Adis punya mobil nih, ya, punya mobil. Mau datang ke tempat teman Pak Adis yang jalannya nggak ada, datang nggak mobilnya? Kan nggak, harus ada mobilnya. Pak Adis punya mobil gede nih, tapi jalannya hanya kecil, datang nggak? Ya seperti itulah. Sebenarnya logikanya sederhana seperti itu. Kita siapkan, kalau kita infrastruktur kita belum bisa menerima kapal-kapal yang besar, yang akan ada kapal-kapal kecil. Kira berapa tahun Pak? Untuk pendalaman tahun ini selesai, tapi kan bertahap Pak. Bukan hanya pendalaman. Tadi harusnya kita mau menjelaskan tentang kontainer yard. Nah, kontainer yard kita itu baru 2 kali dibangun. Yang pertama adalah 2 hektar, yang kedua 1,8 hektar. Dua-dua sudah selesai. Kontainer yard itu. Kontainer yard. Bisa dilihat. Nah, kebutuhan kita saat ini dengan 528.000 kontainer, ada datanya nggak di Divers itu? Nah, ada data 528.000 tahun lalu. Itu kalau kita mau menjalankan proses bisnis seperti yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang di Singapura, dia harus ke kontainer yard agar ini bisa lebih murah semuanya. Nah, best practice 1 hektar itu kira-kira lah ya bisa menampung 40 sampai 50.000 per tahun. Berarti kalau ada 500.000 lebih, kita harus memerlukan kontainer yard 10 sampai 12 hektar. Yang kita punya saat ini cuma 3,8 hektar. Berarti kita masih punya pekerjaan-pekerjaan untuk melakukan pembangunan infrastrukturnya. Dari sisi infrastruktur itu ya? Iya. Pembukaan alur, penguatan dermaga, segala macam, belum yang lain. Iya, memang banyak hal yang dilakukan, tapi kok kayak belum berubah. Karena yang dilakukan itu fundamental sekali. Dan tidak bisa dinikmati oleh orang awam yang tidak di dalam pelabuhan. Gitu. Hanya orang-orang di dalam pelabuhan yang betul. Kalau orang luar, mana pergerakannya nih? Betul. Nah, ini dijelaskan. Yang ada pada gate diganti itu. Auto gate system itu juga salah satu dari pembenahan. Saat ini Batam, kalau bisa dicek di namanya nla.go.id, coba kalau Vesta bisa nla.go.id. Saat ini Batam sudah ada di dalam itu. Kita bisa melihat nanti, ada nggak Batam di situ? Nanti kelihatan dari beberapa pelayanan, kita bisa melihat BP Batam atau mungkin yang masuk di dalam di sana sudah bisa kita lihat langsung seberapa banyaknya itu pergerakan kontainer real time. Coba kita lihat real time atau mungkin ada delay berapa ya? Tapi itu kan punyanya Kementerian Keuangan. Nih, National Logistic Ecosystem. Coba dilihat statistiknya langsung. Artinya itu bisa menyampaikan ke publik, begitulah kondisinya, terus terupdate kondisi volume ataupun aktivitas di... Ya, aktivitas nih, kita lihat nih. 10 penyedia jasa transaksi di National Logistic Ecosystem.kemenkeu.go.id. Nomor satunya bisa lihat siapa di situ. Kemudian tuh top 10 penyedia jasa kontainer, nomor satunya Bapak Pak Hadis juga bisa melihat siapa di situ. Jadi dan ini pemirsa bahasa Indonesia bisa ya, ini bisa di download. Nah, ini juga sebuah inovasi, sebuah
progres yang dilakukan per 2021. Salah satunya juga menjadi target hub logistik Pelabuhan Batu Ampar nih. Progresnya gimana, Pak? Batu Ampar sampai sekarang tidak ada satu kontainer pun yang menjadi hub untuk ditransitkan kemana, nggak ada. Seluruh angka Batu Ampar, kita kembali ke angka Batu Ampar, itu adalah kebutuhan di dalam Batam untuk konsumsi dan produksi. Jadi yang itu yang kita sampaikan. Untuk menjadi hub logistik seperti Singapura, seperti Malaysia, Tanjung Pelepas, kita memerlukan pembenahan yang kita lakukan saat ini. Infrastrukturnya, gitu. Ya, suprastrukturnya. Kita bisa lihat bagaimana kita bisa menjadi sebuah hub logistik kalau kesiapan pelabuhan kita belum standar. Baik dari kedalaman lautnya. Udah semacam ada tugas dari pusat. Harus. Apa yang dilakukan oleh Kepala BP Batam saat ini menginvestasikan anggaran BP Batam sangat banyak di pelabuhan itu untuk menuju Batam sebagai hub logistik. Dan mengundang investor juga ke Batam untuk bisa membuat Batam sebagai hub logistik. Realisasi tidak ada. Batam saat ini sampai dengan saat ini Batam tidak menjadi hub untuk logistik. Tidak menjadi hub untuk logistik. Tapi target menjadi hub untuk seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Insya Allah beberapa tahun ke depan ini kejadian. Kenapa? Karena fundamentalnya sudah dilakukan pembenahan infrastruktur. Insya Allah jadi. Pak Denny, ini kan kita bicara duduk, lihat data segala macam. Betul. Bisa gue mungkin udah mau tahu juga. Tadi mengajak lapan. Boleh. Boleh kan? Kita lihat nanti apa yang kita sebut container yard, kita ngeliat apa yang kita lihat pendalaman, kita lihat ya. Boleh. Baik, pemirsa Ghost Indonesia, kita akan lanjutkan obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Pak Denny ini. Mungkin tidak hanya di sini. Tadi Pak Denny ngajak kita ke pelabuhan, kita akan saksikan obrolan kita. Kita akan pergi ke pelabuhan. Kalau kantor lama, Pak? Ini kantor yang memang dari dulu untuk pelabuhan laut di sini. Di sini ya? Memang tidak ada rencana pindah langsung ke dekat pelabuhannya? Ada rencana besarnya kita akan pindah ke depan, tapi itu rencana jangka menengah ya. Jadi seluruh kantor untuk semua stakeholder akan ditempatkan di depan sini nanti. Oh, udah disiapkan memang di ke sana ya? Perencanaan sudah seperti itu perencanaannya, tapi kita tunggu nanti kapan. Saya pakai face dulu ya. Ini SOP-nya harus pakai Harus pakai. Ini SOP kalau kita mau ke area pelabuhan. Ini salah satu pembenahan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan BP Batam. Pak Aris sebelah sana. Oh, boleh, siap. Dra, depan Dra. Di kita kalau di mana di mobil ini dengernya lagunya lagu rock yang tapi biasanya Bon Jovi. Hari ini lagi Queen karena Bon Jovi kita kemarin udah nyanyi. Oh gitu ya. Pemirsa Ghost Indonesia, Pak Denny ini ya selain sangat familiar karena memang sebelumnya di Biro Humas Promosi BP Batam, orang entertain juga. Dia punya talent untuk manggung. Biasanya dengan senior saya, namanya Bang Yos Sucari, suka duet. Lagu-lagu Bon Jovi yang sering kami dengar itu. Nah, Pak Denny, kita menuju ke arah area pelabuhan. Ini sangat dekat dari kantor. Sangat dekat ya. Rencana kita ke daerah utara nanti. Daerah utara ya? Kita melihat di titik tempat container yard sama ada beberapa container yard yang sudah ditempatin. Yang sudah ditempatin ya. Ini pas juga
seiring dengan BP Batam coba membenahi infrastruktur jalan ya. Ya, ini kan yang kita bisa lihat ini adalah drainase. Oh, ini yang sudah diperbaiki. Oke. Batu Ampar itu selalu banjir kalau hujan deras, pasti banjir. Nah, oleh sebab itu dibenahilah kalau tidak salah yang pertama kali dibenahi ini drainase kalau nggak salah. Betul. Termasuk yang kami sampaikan bahwa drainase itu menjadi prioritas utama. Oke. Kalau enggak selalu banjir di daerah sini ya kan. Batu Ampar tuh pernah nggak banjir. Nah, setelah drainase ini sudah diperbaiki, dibangun, kita bisa merasakan sudah hampir tidak ada lagi laporan-laporan kalau hujan deras Batu Ampar sini banjir, nggak ada. Ya kecuali mungkin di dalam ya, di dalam kan betul. Masih banyak beberapa area yang memang belum diperbaiki secara sempurna ya. Jadi kemudian ada banjir ya, memang masih terjadi. Tapi yang banjir yang saya maksud banjir keseluruhan itu sudah nggak pernah kita dengar lagi sejak efektifnya drainase. Oke, pada ini kita masuk kawasan ini kawasan Batu Ampar yang ini timur nih. Ini Derbaga Timur namanya, timur. Ini tempat kita lewat. Nanti kita belok di situ, ini utara sepanjang itu, Pak. Oke. Ini tempat bongkar muat juga kan? Ya, seluruhnya bongkar muat di sini. Baik kontainer maupun non kontainer. Nah, kita bisa lihat nih. Ini tongkang ini kan dia mengangkut kontainer nih. Ini alat-alat yang saya bilang tadi, ini alat masih mobile yang bisa mengangkat hanya 4 sampai dengan 8 per jam. Sangat terbatas gitu ya. Ya, sangat terbatas. Dan ini nanti ke depan itu hal-hal yang kayak gini udah mungkin sedikit-sedikit dihilangkan, diganti yang baru gitu ya. Nanti kita akan membuat terminal peti kemas Batu Ampar dan seluruh bongkar muat peti kemas di Batu Ampar, peti kemas ya, hanya kontainer ya, hanya kontainer. Itu dilakukan oleh BP Batam. Jadi nggak ada lagi nih nanti. Oh ya, ini nggak ada lagi? Sudah nggak ada lagi karena untuk menurunkan kos logistik, alat bongkar muatnya pun harus handal. Sehingga itu akan diinvestasikan oleh BP Batam, baik dengan partner output. Itu yang tadi disinggung dari alatnya yang dari Korea itu. Ya, jadi nanti ini nggak ada lagi. Di sini nggak akan ada lagi. Jadi kren-kren ini akan bekerja di sisi timur sana. Selatan untuk non kontainer. Gitu. Jadi khusus yang kontainer itu nanti BP Batam yang ini utara ya. Nah, ini kita ini kontainer yard yang pertama dibangun tahun lalu. Ini seluas 2 hektar. 2 hektar dan kita sudah lihat sudah hampir penuh ya. Kita harus helm ya, betul. Kita harus safety. Standar SOP-nya ke wilayah pelabuhan begini. Dan ini sudah dioperasikan untuk kontainer-kontainer yang masuk dan keluar. Sebenarnya Pak Adis, di kita ini kontainer datang tuh bisa langsung keluar, namanya terclosing. Di tempat lain nggak bisa. Cuma di kita yang hanya di Batam yang bisa begitu. Dan kita pastikan nanti, insya Allah tahun depan pertengahan kita akan laksanakan sama dengan tempat lain. Maksudnya bisa lagi itu kayak di Tanjung Priok kayak gitu ya? Harus ditempatkan di sini. Harus tempat di sini. Baru nanti ada truk yang mengambil di sini. Kalau sekarang ini kan turun dari kapal tadi itu, bisa langsung masuk truk semua tuh. Ya kan? Kenapa? Karena kita belum siap infrastrukturnya. Jadi mau tidak mau kegiatan logistik nggak boleh berhenti kan? Harus kita layani dengan cara terclosing. Tapi ketika nanti sudah siap, alat bongkar muat yang punyanya yang tua-tua itu udah nggak ada lagi. Nanti yang rencana yang tadi dibeli di Korea keren itu memang ditempatkan di sini. Di sini ya. Ini ada relnya. Nah, ini relnya nih. Ini relnya nih. Sama depan tuh. Di sinilah kita tempatkan nanti. Jadi nanti tinggal disorong ke sana, sorong ke sini. Nah, pemirsa Goes Indonesia, ini bagian utara dari Pelabuhan Batam. Bagian utara Pelabuhan Ampar yang memang udah disiapkan, dirancang untuk pelabuhan kontainer ya. Kontainer ke depannya dan suprastrukturnya itu alat kerennya pun kita berbenah semua nih kan, masih di pembenahan. Masih lihat masih ada genangan air. Ya harus bertahap, kita jangan sampai pelabuhan ini juga secara estetika kurang. Nah, kayak kita lihat di depan itu yang kedalaman 12 aja di depan sana itu. Yang Tanto kasih sama Lagun Mas itu hanya itu. Selebihnya masih belum, tapi ini sudah proses pendalaman. Yang ini sudah proses pendalaman, tinggal difinalisasi nanti. Tinggal di endingnya. Ini sudah proses pendalaman semua nih. Dalam tuh sana tuh.
Dengan rencana besar yang tadi itu kira-kira dari volume yang akan dicapai pada tahun 2025 lah, anggap begitu. Kira-kira berapa target yang sebenarnya saat ini kalau untuk kontainer kita sudah mencapai 528.000 kontainer di tahun 2021. Ya kalau kita tumbuhnya itu ada pertumbuhan ya? Tentu ada pertumbuhan. Kalau tumbuhnya setiap tahun tumbuh 10% lah, berarti kan 2022, 23, 24 ya tumbuh tambah 150 ya kira-kira hampir 700.000 lah. 700.000. Nah, itu udah memang itu udah ditargetkan kok memang normalnya begitu. Kalau kita pertumbuhan 10% itu kan luar biasa sudah ya. Ya itu target lah ya. Target. Iya, kira-kira gitu. Tapi kalau ini menjadi hub nantinya, tentu pertumbuhannya lebih dari itu. Contoh Singapura. Singapura itu dia melayani 37 juta kontainer. Tapi 7 juta itu untuk Singapuranya, 30 jutanya itu adalah hub. Untuk transshipment. Aja. Nah kalau kita kan nggak ada transshipment nih. Ya. Kita nggak ada transshipment, belum ada transshipment. Belum ada. Masih untuk Batam sendiri 528.000. Lah kalau kita sudah ada transshipment kan pasti nambah. Nah, transshipment harus siap kontainer yardnya, harus siap alat bongkar muatnya, harus siap semuanya. Tadi yang di awal kita obrolkan juga, pelabuhan kan tidak hanya bicara batu ampar nih. Ya. Nah kalau yang pelabuhan yang lain gimana? Untuk apa supportingnya aja atau gimana? Ya, karena pelabuhan utama Batu Ampar kita bicara Batu Ampar panjang. Tapi kita masih punya pelabuhan Kabil. Harusnya satu saat kita harus ke Kabil. Pelabuhan tuh bersih banget, nggak ada orang. Yang datang kapal-kapal besar semua yang datang ke sana. Dan itu khusus untuk pelabuhan Curah Cair. Nanti kita harus ke sana nanti. Mungkin sesi kedua kita ke sana nanti. Boleh. Melihat bagaimana pelabuhan yang kita nggak ngelihat lagi alat-alat seperti ini nggak ada. Sudah langsung tersambung dengan pipa. Langsung udah masuk semua. Dan itu memang udah disiapkan untuk itu. Ekosistemnya sudah jadi. Nah, kemarin juga sempat ada 2 kapal besar ya yang rutin itu. Itu rutin. Kapal-kapal besar tuh rutin datang ke sana. Dan itu menarik untuk kita lihat. Karena semua orang bicara Batu Ampar, tapi Kabil itu juga hal yang menarik. Secara potensi ekonomi antara Batu Ampar yang sekarang ini dengan di Kabil itu, kalau untuk fungsi pelabuhannya sendiri kira-kira gimana? Ya, kalau Batu Ampar ini kan multi purpose ya. Jadi ada kontainer, ada non kontainer. Tapi kalau di sana hanya cair. Hanya untuk komunitas cair aja. Ya, jadi nggak ada bongkar muat yang kayak begini nggak ada. Jadi tinggal datang kapalnya, ini pipa sudah masukin, sudah ada pipa rak pipa, udah otomatis masuk ke perusahaan masing-masing. Udah ada. Jadi langsung masuk ke perusahaannya. Itu nggak begitu ribet ya? Ya jauh lah ribetannya jauh. Ini kira-kira lagi nih? Kira-kira? Kita melihat proyek-proyek ini kan tadi ini rel itu tadi sudah, kemudian ini kontainernya yang sudah jadi. Kemudian nanti kita juga bisa melihat kontainer yang kedua yang situ ya. Yang sudah kita bangun, dari sinilah ngelihatnya, nanti ke sana kita ribet lagi keluar nanti pengamanan lagi. Tapi yang jelas progres pembangunan ini pun tetap diiringi aktivitas pelabuhan tetap tidak terganggu kan? Enggak, terus berjalan. Berjalan aja. Pelabuhan pembangunan terus berjalan, aktivitas pelayanan pelabuhan pun tetap berjalan juga. Betul. Oke, pemirsa Go Indonesia, kita akan teruskan kembali obrolan kita dengan Pak Dendi. Ini kita berada di kawasan Pelabuhan Batu Ampar bagian utara ya? Bagian utara. Setelah yang satu ini. Pak Dedi, kita ngobrol ini kan di pelabuhan ini ya, utara ya? Utara. Ini dermaga paling ujung. Untuk nanti bongkar muat. Ya, dan paling dalam ini. Ini paling dalam. Nih. Ini yang sudah di dalam. Ya, nanti sebentar lagi ada kapal 200 meter masuk nih. Kita bisa lihat nanti sebentar lagi. Jam 1. Jam 1 kapal 200 meternya jam 1. Jam 1 siang ini ada kapal panjang 200 meter masuk bawa ini satir kita ngomong nih. Bawa barang ya mau dibongkar di sini. Nah, Pak Dendi, terkait masalah pembenahan pelabuhan ini. Apa respon dari kawan-kawan kita, terutama para pengusaha
logistik ataupun yang bergerak di pelabuhan ini? Sebagian besar pasti mendukung karena yang diperlukan saat ini adalah menambah efisiensinya Batam, menambah daya saing Batam. Kalau kita membenahi infrastruktur dan suprastrukturnya, pasti akan membuat efisien secara otomatis. Karena kos logistik kita saat ini Indonesia 23%, jauh sekali di atas Malaysia dan Singapura. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat ini menjadi efisien, baik dari sisi infrastruktur dan peralatan bongkar muatnya. Dan itu harus didukung dan pasti didukung oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha memang sangat respon dapat dengan manfaatnya. Ya. Contohnya begini Pak Adis, lebih gampangnya menjelaskan gini. Kalau bongkar muat itu diambil 1 jam hanya 4 sampai dengan 8. Kalau pakai alat yang baru 24 berarti kan bisa 3 sampai dengan 4 kali lipat. Nah, 3-4 kali lipat itu kalau ada 1000 kontainer di bawah, berapa coba? Kalau cuma 8 kali 3 dia pakai 3 crane, cuma 24 1 jam, berapa puluh jam. Tapi kalau ada 3 crane 24, dia nggak sampai 1 hari. Kalau dia nggak sampai 1 hari sudah dia berlayar lagi, kapal itu bisa membuat uang ketika dia berlayar. Kapal itu kalau diem kan nggak buat duit kan? Nah, sewa kapalnya itu kalau dia bisa hemat 2-3 hari, berapa coba? 1 hari dia nyewa kapal berapa ratus juta nih? Sudah hemat. Kalau dia hemat, dia bebankan juga kepada pengguna jasanya juga rendah. Dengan rendah ya. Dengan rendah makin turun. Jadi istilahnya yang selama ini menjadi momok high cost di sini itu mungkin karena tidak efisien. Bongkar muatnya lama. Kalau sewanya membayar tambatnya murah. Tapi kan kapal itu paling mahal adalah ketika membayar sewa kapal. Sewa kapal itu. Betul. Artinya itu bisa sedikit-sedikit menggeser tentang momok ataupun kekhawatiran daripada yang tadinya dia bertambat 3 hari, sekarang dia bertambat nggak sampai 1 hari. 1 hari aja. Kalau bayar tambatnya murah Pak, tetapi karena dia hemat 2 hari ini membayar sewa kapalnya kan jadi turun berapa ratus juta. Kalau turun berapa ratus juta dibagi 1000 kontainer, berarti sudah turun mungkin 1 juta, mungkin kosnya atau 2 juta kosnya per 1 kontainer. Kan murah jadi. Ada peraturan dari Kepala BP Batam yang terbaru yang memang sangat direspon juga. Iya. Peraturan apa tuh? Oh, yang ini yang disampaikan oleh Ketua Aliansi kemarin ya. Jadi gini, di 2021 itu diskusi dengan para asosiasi terkait dengan kapal-kapal itu kalau masuk Batam dan bertambat di Tersus masih dipungut biaya. Nah, teman-teman dari asosiasi CPR dan INSA dan beberapa asosiasi lainnya meminta BP Batam untuk bisa menolkan tarif tambat di galangan kapal apabila memang untuk kepentingan galangan. Kalau dia servis, dia perbaikan. Dan itu sudah dilakukan per September 2021. Dan memang yang saya baca juga dari pernyataan Ketua Aliansi, dari pelaku galangan kapal dan dari BPS, memang saat ini Januari sampai dengan September 2022 dibandingkan dengan Januari sampai dengan September 2021 di mana saat itu masih ditarik, masih belum ada perka baru. Perka baru kan keluar September. Kemudian dibandingkan apple to apple itu terjadi kenaikan ekspor kapal sebesar 760%. Ekspor kapal. Ini kata BPS ya. Saya baca di BPS nih. Jadi kenaikan ekspor kapal ekspor kapal pada 9 bulan 2021 dibandingkan 9 bulan 2022 sebesar 760% kalau saya. 760%. Ya, 7 kali lipat lebih. Itu dari salah satu efek positif dari ada perka itu. Menurut saya begitu ya. Dan itu saya baca juga beberapa pengamat, beberapa pelaku juga mengatakan hal yang sama. Baik, pemirsa Goes Indonesia, mungkin yang terakhir ini, Pak Denny. Ya. Kemarin ada katanya mendapat rapot merah, itu apa tuh maksudnya nih? Jadi dari 14 pelabuhan yang ada di Indonesia oleh Satuan Strategi Nasional ya? Ya. Dari PK itu. Gimana bisa kalau ngomong rapot merah harusnya kita ke sana deh ya. Kita boleh ke sana ya, ke tempat pemeriksaan fisik terpadu. Itu salah satu yang menjadikan rapot kita merah dan kita sudah berbenah
Hari ini kita akan lihat apa yang terjadi di sana. Oke. Ya. Baik pemirsa Go Indonesia, pertanyaan saya yang tadi terakhir tapi bukan terakhir. Ini masih ada obrolan sedikit. Nah, namun untuk menjawabnya beliau mengajak kita ke tempat sumbernya nih, bagaimana kita bisa melihat. Salah satu. Salah satu. Oke. Jangan kemana-mana, ikuti terus ngobrol everywhere bersama saya dan Pak Dendi. Adalah tempat pemeriksaan fisik terpadu di Batu Ampar di Lini 1. Jadi efektif berjalan mulai hari ini. Efektif berjalan nih. Ini salah satu yang tadi pertanyaan tentang rapot merah. Iya, pemirsa salah satu rapot merah katanya. Rapot merah penyumbangnya adalah terkait dengan digitalisasi sistem seluruh stakeholder yang ada. Oh gitu, yang ada di pelabuhan ini gitu. Nah, kini kita kemudian sebagai BUP kita menyediakan sarana dan prasarananya untuk teman-teman dari Kementerian Pertanian di Balai Karantina Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Batam. Di sini ada satu dan bea cukai di situ. Iya. Dan kemudian sistem dengan kami juga, KSOP, BE Batam. Ini kita lihat ada teman-teman dari Kementerian Pertanian. Hari pertama nih ya. Hari pertama tuh. Ini dari Kelautan hari pertama juga nih. Kelautan. Ini perdana nih. Habis ini makan nasi merah. Karena nasi merah low kalori. Ya pemirsa Go Indonesia yang ini menjawab pertanyaan tadi salah satunya terkait rapot merah yang konon katanya dari Satras PK terkait Satras PK terkait ada 14 pelabuhan ya kalau nggak salah. 14 pelabuhan salah satunya adalah Batam. Nah, inilah upaya-upaya kami sebagai stakeholder pelabuhan. BUP penyelenggara pelabuhan ini dari karantina, dari bea cukai. Berarti bukan penilaian satu lembaga aja ya? Tapi kita kan seluruh nih, semua stakeholder pelabuhan kita seluruhnya nih, Pak. Berbicara kan tentang pelabuhan aja ya? Ada barang datang terus satu kan nggak mungkin. Ada. Ini yang di depan nih karantina nih, biasanya dia kalau sudah meriksa benderanya oke baru bea cukai. Jadi yang di depan nih karantina dulu nih kalau kapal datang nih pemeriksaan ini. Oke, baik pemirsa Go Indonesia, itu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran terkait masalah isu yang kemarin seminggu terakhir di Batam mencuat ya tentang lapor merah. Tapi pada prinsipnya ini bagian daripada integrasi pelayanan dari satu pelabuhan, bukan satu per lembaga. Nah, Pak Dendi yang terakhir terkait pelabuhan Pelni. Belum nih, katanya mau kita lihat ke sana ya. Jadi memang pelabuhan Pelni tadi tempat tadi ya harus kita akui bahwa kita tidak punya pelabuhan penumpang dengan derat kedalaman atau kekuatan dermaga yang saat ini bisa menerima Pelni. Jadi mau tidak mau ya dari Kementerian Perhubungan menempatkan Pelni di pelabuhan barang ini Batu Ampar. Ya ketika Pelninya merapat, ya kita kemudian merekayasanya untuk menghentikan kegiatan bongkar muat barang. Mungkin kalau di daerah lain ada pelabuhan penumpang yang bisa disinggahi oleh Pelni. Nah, saat ini kita memang sedang mempersiapkan Bintang 99. Kalau terminal penumpangnya sudah jadi bagus banget. Memang sekarang masih ada beberapa hal yang harus kita benahi di sisi teknis dermaganya. Itu masih ada komunikasi dari Bintang 99 kami dengan KSOP. Kalau itu sudah clear, kita bisa pindah ke sana. Tapi sebelum itu clear ya, secara keselamatan pelayaran untuk kapalnya ya, yang paling memungkinkan di Batu Ampar. Lebih kurang tentang kenyamanannya, bukan lebihnya, nggak ada lebihnya ya. Banyak sekali kekurangan di pelayanannya, tetapi untuk kapal bisa sandar di Batam ya hanya di Batu Ampar. Gitu. Jadi yang jelas untuk bagi ke Sekupang udah nggak memungkinkan ya untuk masih belum ada rencana ke sana. Saat ini. Gitu. Baik pemirsa Go Indonesia, itulah mungkin obrolan kita yang di Ngobrol Everywhere bersama Pak Dendi. Pak Dendi, sebelum di closing, kira mungkin ada closing statement terkait ini informasi ke pemirsa Go Indonesia atau ke publik terkait bagaimana membangun pelabuhan khusus Batu Ampar untuk kemajuan kota Batam secara keseluruhan dan wilayah Batam secara keseluruhan dari sisi pelabuhannya. Ya, panjang lebar kita bicara 1 jam lebih, tapi yang pasti Batu Ampar
sedang menuju perubahan dan pasti akan berubah. Terkait dengan proses bisnis, di mana saat ini kami jelaskan kita bisa truk closing, bisa saja dari dermaga langsung truk dan keluar. Nantinya di tahun depan kita sudah siapkan infrastruktur, tidak mungkin lagi terjadi itu. Kita akan jalankan proses bisnis pelabuhan Batu Ampar sama dengan proses bisnis pelabuhan-pelabuhan lain di dunia, di mana barang datang dan barang keluar itu harus dimasukkan dalam kontainer yard, dilakukan proses yang sama dengan yang dilakukan tempat lain, sehingga ini yang akan membantu kita untuk menurunkan kos logistik di Batam. Tapi memang kita sedang bersiap dari sisi infrastruktur dulu, kemudian dari sisi suprastruktur. Kita mohon dukungannya bahwa dengan pelabuhan bisa kita efisiensikan pelayanannya, tentunya akan menurunkan logistik cost bersama. Terima kasih. Baik, pemirsa Gus Indonesia, itu closing statement dari Pak Adi ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di Ngobrol EPW ini ada memberikan wawasan dan tambahan informasi bagi Anda. Saksikan terus Ngobrol EPW bersama saya, Hadi Samjah di Goes Indonesia. Sampai jumpa. Makasih Pak Dendi. Kita langsung pulang. Katanya puasa soalnya.